Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan dari Ngawi, Pak Ustadz. Dari Ngawi. dari mana? Gunawan dari Ngawi. Dari Ngawi. Ya. Saya baru sekali ini menghadiri pengajian MTA. Oh, baru sekali ini. Iya. Karena ya keadaan lingkungan masih sumuk. Dilalah pas datang ke sini pas di demo ini tadi. Dan saya hanya pamit sama istri dan anak bahwa saya akan mencari air bening. Oh. Nanti bawakan. Maksudnya bitutur. Ya nanti pulang bawa kafur nanti. Terus? Ya istri saya menjawab, oh ya Pak, saya mendoakan semoga istiqomah. Dan saya titip salam sama Ustadz, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngawi daerah mana? Daerah Dongelar, Pak. Ya? Daerah Dongelar. Wah, Dongelar sana udah ada cabang. Kok boleh Banyu Bening tekan kene doh. Ya. Dongelar itu besar sana, gedungnya besar, cabangnya udah Sini hidup. kan berbobot. Nanti setelah dari sini ya kita mau ke cabang. Oh ya. Nyek kuwi dikira. Seneng cabang Dongelar tidak berbobot itu. Ya terus yang ditanyakan apa? Kan gini Pak, dalam kitab Al-Quranul Karim di situ terdapat beberapa surat, beberapa ayat, beberapa kalimat dan kalimat-kalimat itu saya belum pernah mendengar dilazimkan untuk buat dzikir atau berdoa oleh ulama-ulama. Karena saya tanyakan beberapa ulama atau yayaji atau kiai atau alumnus pondok pesantren itu katanya belum ada atau tidak ada atau tidak tahu atau itu rakitan para ulama zaman singen gitu jawabnya. Ya, kalimat-kalimat itu yang saya tanyakan yaitu min haitsu la yahtasib, ayat kalimat safiun kata di situ terangkan untuk penyembuhan dan mengais rezeki. Untuk apa? Untuk mengais rezeki. Ngais rezeki. Ya. Yaitu yang pernah saya amalkan dan sahabat saya juga pernah amalkan, ternyata ayat itu dahsyat sekali dan terbukti. Mohon maaf Ustadz, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Mic-nya agak didekatkan biar suaranya tidak pedot-pedot. Tahun 93 saya kena penyakit kanker ganas. Saya obatkan ke puskesmas 12 kali tidak sembuh. Terus melangkah ke RSUD Ngawi dan Sragen juga tidak sembuh. Terus saya cari obat alternatif ke beberapa daerah, ke Ustadz, Yai atau dukun, itu juga tidak sembuh. Terus dianjurkan oleh teman saya masuk ke RS Muwardi tahun 93. Itu dioperasi dan ternyata hasil jaringannya adalah kanker tiroid getah bening papiler, artinya ganas. Dirawat 3 bulan sampai 4 bulan, yang sebulan gratis, ternyata tidak sembuh. Biaya sekitar kalau di uangan sekian habis 2 miliar Ustadz. Karena ya semua saya jual semua habis. Setelah nggak sembuh saya dibilang dokter, ya sudah saya nanti berdoa saja ya. Kalau di sini nggak sembuh pulang. Nah, saya dipapah oleh ibu saya pulang. Sampai depan rumah sakit saya pingsan karena ya nggak sembuh dan harta saya habis. Ditolong oleh Sapam. Setelah saya pingsan, saya bangun. Setelah bangun tuh dijawab oleh ibu saya, dikasih buku ini Ustadz. Katanya orang beli dari orang yang pakaian kumal untuk suruh ini. Orang yang datang memberi buku ini tapi dibeli dan disuruh mengamalkan ayat-ayat di dalam itu. Dan di dalam itu terdapat ayat yaitu wasafi sudra qaumil mu'minin wasfaun fisudur. Itu saya amalkan, saya berdoa terus menerus sampai 1 bulan. Akhirnya kanker saya itu menurun dan hampir sembuh. Tapi mimpi ketemu orang kumal itu yang memberi buku ini, katanya itu harus dibantu dengan kabel, artinya media seperti paman sakit masukin remason,
atau dokter pakai alat suntik gitu. Ya media KB itu saya padukan sama doa itu. Ternyata sampai sekarang sembuh total Ustadz. Padahal dalam sinar radioaktif atau kemoterapi itu ada ratusan sampai sekarang bahkan ribuan meninggal. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah Ustadz pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya alami. Dan yang kedua, ibu saya juga hafal, tapi sekarang sudah uzur tua. Itu pernah ke Jakarta tengok cucunya itu busnya dihantam truk gandeng masuk jurang hancur lebur. Ternyata yang sembuh hanya yang nggak meninggal hanya ibu saya dan orang yang punya anak kecil di samping saya itu. Jadi nggak sampai celaka, dibawa polisi ke RS Rumah Sakit Cirebon. Ibu saya lari pulang sampai di rumah cerita begini. Ya saya nggak mati gitu. Dan sampai sekarang masih hidup ibu saya itu, tapi ya sudah pikun. Itulah mustajab atau khasiat yang sangat dahsyat dari surat atau ayat Wasyafi sudro komil muminin wasyafiun. Surat apa itu? 5 fi sudur. Nah, itu surat apa? Ayat berapa? Surat At-Taubah ayat 14. Apa? Surat At-Taubah ayat 14 dan surat Yunus ayat 57. Itu yang saya alami Ustaz. Dan yang satu pengais rezeki itu adalah minhu min haitsu la yahtasib, itu diamalkan oleh sahabat saya. Ternyata dia itu dari nol melejit sampai hartanya miliaran dan karyawannya juga banyak. Yang saya anehkan itu mic-nya itu didekatkan di mulutnya itu. Ya, sewaktu ada wereng ganas dari Solo sampai Madiun itu dilibas oleh wereng, tanaman mereka itu yang didoain ayat sifat dan ayat yang berbunyi min haitsu la yahtasib itu kalis, enggak kena penyakit wereng itu satu pun tidak ada yang tergigit. Yaitu pertanyaan, apakah dalam surat itu betul-betul di Quran itu ada? Karena sebagian banyak ulama katanya tidak ada atau rakitan zaman Singen. Dan yang kedua pertanyaan saya itu, sewaktu saya silaturahmi ke 3 kiai, ada tokoh ulama dan 1 dikatakan dukun. Tapi 3 ulama itu bilang kalau zaman tahun 80-an atau 70-an itu kalau merampok maling itu kalah. Ning syaratnya harus yang dirampok itu orang kaya, zalim, ya mau zakat. Nah, yang zalim dan nggak mau zakat, yang hasil rampokannya harus diberikan pada fakir miskin. Itu yang 1 ulama. Yang 1, kalau judi melalui program pemerintah itu namanya nalu, itu bisa kalah sah kalau hasilnya diberikan pada orang miskin. Dan mereka itu beliau itu juga termasuk ngeramal gitu ya. Dari yang ulama ketiga yaitu bila senang suka sama suka itu boleh disinai. Ya, saya datang ke situ mau apa? Itu ajudannya. Ya mau dulan-dulan Pak, Mas, jangan sini ada kasus yaitu santriwati ada yang digituin, maka ini jadi perkara. Katanya ingin ilmu ilsam sejati harus digituin. Gitu Ustaz. Pertanyaan saya hanya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya jawab dari bawah dulu ya. Ada ulama menerangkan kalau senang sama senang boleh dizinai. Ya. Kamu santri situ ya boleh. Seolah-olah kalau senang sama senang zina tidak dosa, mau podo karpe gitu. Itu ajaran kiai ngendi. Kalau itu kamu katakan tadi dari ulama atau dari kiai atau mana, itu kiai atau ulama atau dukun, itu jelas itu menyesatkan kamu. Tidak ada senang pada senang boleh dizinai. Kalau cara Islam senang sama senang boleh dinikahi, ora dizinai. Zina itu termasuk minal kabair, termasuk salah satu diantara dosa-dosa besar. Nanti, maka itu atas ya. Nek senang sama-sama boleh dizinai tidak dosa ya. Seneng kabeh no. Itu seneng kabeh kuwi. Ya, maka itulah. Itu jelas itu sesat. Kalau menasihati kamu begitu itu sesat.
terus mengais rezeki tadi, baca ayat apa tadi? Bisa rezeki lancar, coba dibaca surat ayat 3 ayat surat nomor 65 ayat 3 itu. Sebetulnya bukan begitu tuh. Memang Allah memberikan ya, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang bertakwa. Dia orang bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi, diberi kemudahan semua urusannya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan kalau akan mengais rezeki suruh baca ayat itu ya. Syaratnya bertakwa udah. Kalau jadi orang bertakwa, kesulitanmu apa? Diberi jalan keluar, tidak ada jalan buntu, dimudahkan semua urusannya, diberi rezeki yang kadang tidak disangka-sangka. Ora kok terus wah dilalah ki dina iki ora nyambut gawe ora tiba dilalah untuk undangan kondangan, untuk undang kedurian berarti dapat rezeki tidak disangka-sangka. Bukan itu ya. Wah dilalah ki ya bar iki untuk undangan meneh kono tanggane slametan diteri sego rezeki ta ora disangka-sangka. Bukan begitu. Itu janji Allah kepada orang yang bertakwa. Bukan untuk mencari rezeki, tapi jaminan Allah. Kalau kamu takwa dijamin oleh Allah. Bukan tak mau ayat iki ben min haitsu la yahtasib, itu tidak ada hubungannya itu. Coba dibaca itu. Surat At-Talaq dari ayat 2 yang akhir masuk ke ayat yang 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Nah, itu syaratnya takwa. Coba diartikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, itu janji Allah itu. Janji Allah pasti ditepati. Ya, kalau kita ingin jalan keluar, diberi rezeki tidak disangka-sangka, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, itu janji Allah pasti ditepati. Jadi ojo kok maca kuwi nggo golek rezeki, takwanya itu dipenuhi. Kalau takwa dipenuhi jelas. Kalau kamu membaca ayat itu nggo nglancarke rezeki, malah tersesat jalan. Ndak ada ayat iki diwaca gen rezekine lancar, itu enggak ada. Keterangan dari Nabi, keterangan dari hadis atau ayat Quran tidak ada ya. Nah itu tadi min haitsu la yahtasib, iya syaratnya kamu menjadi orang bertakwa. Itu janji. Sedang Allah itu kalau berjanji innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Coba dibaca artinya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya kan? Ya coba tuh ayat itu mbak amal ke ya, mulai ke pengajian ini kabeh do ngamal ke maca ayat kuwi kabeh engko terus dadi rezekine gampang dadi wong sugih kabeh. Ndak bakal. Lah nek maca ati berarti Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan. Allah akan memudahkan semua urusan. Allah memberi rezeki yang kadang tidak diduga-duga. Syaratnya jadilah kamu orang takwa. Yang bertakwa itu artinya selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sekalipun orang atau masyarakat suka atau tidak suka, kita tetap melaksanakan perintah Allah. Sekalipun masyarakat suka atau tidak suka, kita tetap menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang bertakwa. Nah, mau ayat itu terus rezeki tanda sangat enggak, bukan ayat itu tujuannya tidak ke sana. Apalagi tadi yang ditanyakan. Coba dibaca ayatnya itu bisa sembuh tadi. Surat Taubat ayat 14. Surat At-Taubah ayat
14. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yuhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Nggak ada hubungannya tak? Ini perang itu. Orang Islam perang dengan orang kafir. Ya, Allah berjanji perangilah mereka. Ya, Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Orang Islam perang dengan orang kafir, Allah akan beri kemenangan kepada orang Muslim. Orang mukmin akan diberi kemenangan. Mereka akan dibunuh dengan perantaraan tangan-tanganmu. Karena artinya Allah akan memberi kemenangan. Dan Allah menghinakan mereka, menolong kamu terhadap mereka. Allah akan menghinakan mereka dan memuliakan kamu. Jadi memang orang yang berpihak di jalan Allah pasti dimuliakan oleh Allah. Ya. Termasuk perang di jalan Allah, jangan takut. Maka kalau ketemu musuh jangan mundur walaupun setapak. Amanat surga itu didaki lawan pedang. Maka orang yang mati dalam perang melawan orang-orang kafir karena menghina agama tadi, jangan dikira orang itu mati, tapi dia hidup di sisi Allah, diberi rezeki yang lebih baik. Itu. Dan menolong kamu terhadap mereka, Allah menolongnya. Jadi orang beriman selalu akan ditolong oleh Allah. Tidak ada hubungannya dengan penyakit itu. Terus? Tadi dihubungkan dengan surat Yunus ayat 57. Ya, kamu baca. Tadi yang ayat Taubah tadi kan wa yasfi sudura. Nah, di sini juga ada ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu. Jadi Al-Quran itu asyifa 5 fisudur, obat, bukan obat kanker, bukan obat batuk, bukan obat kulit, bukan obat flu, tapi obat apa? Hati. Hafiz syudur. Ya. Mengobati hatimu yang ada kedengkian, ya, hatimu yang ada kesombongan, putus asa, ketakaburan, ya, iri dan sebagainya, ini diobati dengan Quran. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan itu tadi. Hanya tadi saya membaca itu sembuh. Saya rasa membaca sembuhnya bukan karena membaca itu. Quran itu obat asyifa 5 fis syudur. Dengki, iri hati, susah yang berkelebihan, suka yang berkelebihan, sombong, itu penyakit-penyakit hati semua. Obatnya dengan Quran. Maka orang yang diobati dengan Quran tidak akan putus asa. Ya. Putus asa itu kan orang itu judek, nah, diobati Quran. Misalnya ngelamar kono ra ketompo, ngelamar gaweane ra ketompo. Nah, itu semua judek ta akhirnya. Sarjana nggawa ijazah sarjana rono rene ditampa. Nah, bingung akhirnya. Quran ngobati kamu, asya antah rausan wa huwa khairul lakum. Lamar dadi bupati sapa apa didol entek ora kepilih, akhirnya nganti kathok cendak mlaku-mlaku nutuhi cagak kenteng listrik. Nah, itu diobati dengan Quran. Allah mengatakan dalam Quran, ya, apa yang kamu sukai kalau itu kamu peroleh, di balik itu mungkin ada buruknya bagi kamu. Tapi apa yang tidak kamu sukai bila menimpa dirimu, mungkin di balik itu ada baiknya. Itu obat. Misalnya kita ngelamar dari bupati, dah kalah. Ingat ayat ini, asya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalah kan tentu susah toh?
susah. Tapi ayat ini mengatakan apa yang menyusahkan kamu karena tidak tercapai yang kamu inginkan, di balik itu mungkin ada hikmahnya, ada baiknya buat kamu. Alhamdulillah saya tidak jadi bupati sehingga tidak ada kesempatan untuk korupsi, gitu loh. Umpamanya saya jadi bupati, ya asa wa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu senangi itu membawa kejelekan bagi kamu. Senang terpilih jadi bupati, akhir-akhir mlebu penjara. Nah, berarti kamu jadi bupati itu malah jelek toh. Andai kamu kata tidak jadi bupati, orang masuk penjara kamu. Karena kamu jadi bupati kepilih senang, ternyata ada kesempatan untuk korupsi, itu yang menyebabkan kamu masuk penjara di dunia, belum penjara di akhirat nanti. Nah, orang kepilih ya alhamdulillah, berarti saya diselamatkan oleh Allah. Nah kan itu harusnya, itu obat namanya. Orang kepilih terus ngeleng utangnya bacot akeh, kredite rong lunas, wis tak dol, wah ora kepilih tetanggonya ora apa ya itu dah. Nah, judek akhirnya. Maka diobati Quran sembuh itu. Nek ora diobati Quran, wah aku yang roro wis diceluk calon bupati cabut ora, wah isin aku wis mati weh gitu dah. Lah itu tidak terobati. Jadi arahnya ke sana. Mungkin karena kamu membaca itu tadi, ya di samping itu sudah berobat ke sana kemari. Nah, mungkin obatnya tadi baru, ibaratnya baru mempan setelah beberapa hari itu tadi. Tapi itu kalau dibaca untuk pengobatan itu tidak cocok, tidak boleh itu. Maca iki ben mari, oh enggak. Nek maca iki ben mari tutupan rumah sakit kuwi. Wabeh dianjurkan maca iki wae. Jadi jangan mudah dibelokkan. Itu penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran itu.